Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bagian akhir nih, bagian yang krusial banget dari Million Dollar Consulting-nya Alan Weiss. Bagian 3. Bisa dibilang ini fase puncaknya lah ya, fase aktualisasi seorang konsultan. Betul. Fase pamungkas. Kita geser nih dari taktik-taktik awal bangun praktek, sekarang ke strategi yang lebih matang. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya bangun yang namanya market gravity itu? Itu loh, daya tarik pasar, kondisi ideal di mana klien justru nyariin Anda, bukan kita yang ngejar-ngejar. Iya, magnet jadinya ya. Betul. Terus gimana juga memperkuat hubungan jangka panjang yang benar-benar solid? Dan ini yang paling dalam nih, gimana kita mendefinisikan sukses? Sukses yang, lebih dari sekedar angka di rekening. Ini semua ada di bab 16 sampai 18. Fase ini tuh soal transformasi jadi penasihat terpercaya, yang perannya nggak tergantikan gitu. Siap ya kita gali lebih dalam? Siap. Dan ini pergeseran yang penting banget loh. Kalau bagian awal buku kan fokusnya ke apa dan gimana cara mulai dan bangun bisnisnya. Nah, bagian 3 ini lebih ke mengapanya. Untuk apa sih kita melakukan ini di level yang lebih tinggi? Ini soal bangun pengaruh yang sustainable, makna yang lebih dalam. Bukan lagi soal, nyari klien, tapi gimana caranya jadi magnet yang narik klien ideal. Dan bikin mereka mau terus sama kita karena nilai unik yang kita bawa. Oke. Mari kita mulai deh dari konsep sentral di bab 16 itu. Menciptakan market gravity, daya tarik pasar. Weiss tuh ngasih gambaran yang keren banget. Bukan kita yang sibuk telepon sana-sini, ngejar prospek, tapi malah telepon kita yang bunyi terus karena prospek pengen ngobrol. Klien yang udah ada pun rasanya rugi kalau sampai kita lepas. Ideal banget kedengarannya ya. Tapi gimana caranya? Weiss bilang standar emasnya itu rekomendasi langsung dari satu economic buyer ke economic buyer lain. Nah, economic buyer ini apa sih maksudnya? Iya, economic buyer itu istilah Weiss buat orang di perusahaan klien yang punya wewenang final, yang bisa bilang iya untuk keluarin dana. Pihak yang pegang keputusan anggaran sebenarnya. Jadi rekomendasi paling kuat itu bukan dari staf teknis atau manajer proyek gitu, tapi dari satu bos yang pegang duit ke bos lain yang juga pegang duit. Oh, oke, paham. Kalau ini udah terjadi, dinamikanya berubah total. Anda nggak perlu lagi jualan dari nol, nggak perlu capek-capek meyakinkan. Karena trust, kepercayaan, dan persepsi nilai bahwa Anda ini bisa bawa hasil, itu udah kebangun sebelum ngobrol formal. Hubungan ideal, kata Weiss, itu pas klien yakin banget, seyakin-yakinnya, kalau kita bakal selalu bertindak demi kepentingan terbaik mereka, demi perbaikan kondisi mereka. Wah, itu menarik banget. Jadi, gravitasi ini bukan soal trik marketing murahan ya, tapi soal reputasi dan kepercayaan yang terbangun solid di level pengambil keputusan lagi. Terus gimana bangunnya? Tadi Anda sempat singgung soal brand dan presence di diskusi kita sebelumnya. Nyambungnya di mana nih? Nyambung banget. Brand atau citra Anda, terus presence atau kehadiran Anda di pasar, lewat tulisan, mungkin ngomong di konferensi, rekam jejak hasil yang nyata, itu fondasinya. Tapi gravitas ini lebih dalam lagi. Ini tentang jadi apa yang Weiss sebut too valuable to lose. Terlalu berharga untuk dilepas. Too valuable to lose. Iya, dan ini bukan cuma karena Anda ahli di bidang A atau B, tapi karena akumulasi pemahaman yang mendalam soal bisnis klien, tantangan unik mereka, mungkin politik internalnya, ditambah hubungan personal yang kuat dan tulus di level strategis. Nah, kombinasi inilah yang Weiss sebut wisdom, kebijaksanaan. Wisdom, oke. Ini melampaui sekedar data atau pengetahuan teknis. Ini pemahaman kontekstual, pemahaman relasional yang, dalam banget. Wisdom. Ini level yang beda ya. Bukan cuma tahu banyak, tapi paham banget dan punya hubungan yang bikin pemahaman itu bisa diterapkan efektif. Terus, gimana cara aktif numbuhin relasi mendalam kayak gitu? Di luar rapat formal atau laporan proyek biasa? Nah, Weiss kasih saran beberapa pendekatan proaktif. Misalnya, ngadain client conferences. Jadi, konferensi khusus buat klien-klien Anda aja. Atau bisa juga bentuk client advisory groups. Kelompok penasehat klien yang isinya klien-klien terpilih. Oh, menarik itu. Forum-forum kayak gini punya dua fungsi penting. Pertama, jelas,
memperkuat hubungan Anda dengan masing-masing klien itu. Kedua, dan ini yang kuat banget, menciptakan peer influence, pengaruh dari rekanan. Coba Anda bayangin, ada calon klien potensial dengar langsung dari klien Anda yang lain, orang yang selevel sama dia, cerita gimana Anda bantu mereka atasi tantangan serupa. Itu kan jauh lebih meyakinkan daripada klaim Anda sendiri, kan? Iya, bener banget. Testimoni langsung dari sesama bos gitu ya. Betul. Ini memperkuat posisi Anda secara organik dan narik klien baru yang tipenya mirip-mirip. Oke. Jadi, gravitasi pasar dibangun dari reputasi, wisdom, hubungan strategis, salah satunya lewat forum antar klien. Nah, hubungan yang kuat ini kan jadi fondasi ya. Seperti yang Weiss bahas di bab 17, buat mempercepat bisnis berulang dan referensi. Dia punya konsep keren nih, thinking of the fourth sale first. Atau memikirkan penjualan keempat sejak awal. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya? Kedengarannya agak aneh ya, mikirin yang keempat duluan. Betul, ini salah satu ide Weiss yang paling mengena menurut saya. Maksudnya gini, jangan cuma terpaku sama proyek pertama yang lagi Anda coba dapetin. Sejak awal negosiasi, Anda tuh udah harus mikirin potensi jangka panjang hubungan sama klien ini. Proyek pertama itu cuma pintu masuk. Pintu masuk. Ya, rantai potensinya bisa gini. Proyek awal, kalau sukses, ini buka jalan ke proyek lanjutan yang lebih gede atau lebih strategis. Klien puas, terus kasih referensi ke kolega mereka, sampai akhirnya Anda dianggap sebagai penasihat strategis terpercaya buat perusahaan itu. Jadi, tiap langkah itu dievaluasi bukan cuma dari nilai transaksinya sekarang, tapi dari potensinya ngebuka pintu ke penjualan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal proyek awal ya. Weiss bahkan kasih contoh angka spesifik kan soal ini? Iya, dia kasih ilustrasi menarik. Misalnya ada pilihan nih, ngejar proyek awal nilainya $70.000, tapi kompleks banget, berisiko tinggi. Atau ambil proyek $50.000 yang lebih jelas, lebih gampang dieksekusi dengan sukses, tapi kelihatan banget potensi lanjutannya bisa sampai $400.000. Nah, Weiss bilang, seringkali lebih bijak ambil yang 50.000 itu. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kesuksesan di proyek awal itu bangun kepercayaan dan momentum. Itu yang buka pintu ke potensi $400.000 berikutnya. Kalau maksain yang $70.000 di awal, tapi hasilnya gagal atau biasa aja, malah bisa nutup pintu ke potensi sisa 380.000-nya. Fokusnya itu bangun hubungan yang menghasilkan bisnis berkelanjutan, bukan cuma maksimalin nilai transaksi pertama. Oke, jadi soal velocity, kecepatan, tapi bukan asal cepet ya, tapi gerak maju lewat langkah yang tepat, berurutan. Nggak ngelompatin tahap bangun kepercayaan. Dan Weiss juga kan nekenin pentingnya conceptual agreement soal value sebelum kasih proposal. Tepat sekali. Penting banget ini. Sebelum ada repot-repot nyusun proposal detail lengkap dengan harga, pastikan udah ada kesepakatan konseptual dulu. Conceptual agreement sama si economic buyer. Sepakat soal apa? Soal value bisnis apa sih yang bakal Anda hasilkan? Terus gimana ngukurnya nanti? Kalau nggak ada kesepakatan di level konsep nilai, proposal Anda ya cuma jadi dokumen harga aja. Gampang dibandingin, dinego habis-habisan. Tapi kalau udah sepakat soal nilai di awal, fokusnya geser dari biaya jadi ke hasil. Nah, ini penting. Apalagi Weiss juga ingetin, dalam praktek konsultasi yang sehat dan matang, mayoritas pendapatan tahunan itu idealnya datang dari klien yang udah ada. Bukan dari capek-capek berburu klien baru terus-terusan. Ini pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Berapa persen sih pendapatan Anda tahun lalu datang dari klien lama? Udah dirawat belum hubungan ini secara sistematis? Udah proaktif minta referensi? Kata Weiss, jangan nunggu dikasih referensi, tapi minta secara terstruktur. Dengar, dan ini nyambung juga sama menghindari kesalahan umum yang bisa menghambat aliran bisnis berulang dan referensi tadi. Misalnya nih, buang-buang waktu bangun hubungan sama orang yang enak diajak ngobrol, tapi ternyata bukan economic buyer sebenarnya. Mereka mungkin suka sama Anda, tapi nggak punya kuasa kasih proyek lanjutan. Ah iya, sering kejadian tuh. Kesalahan lain, takut atau segan minta akses ketemu langsung sama pengambil keputusan di level lebih tinggi. Khawatir nyinggung kontak awal kita di level bawah. Weiss tegas bilang, hambatan mental kayak gini ya harus diatasi kalau serius mau bangun praktik yang sustain dan nilainya tinggi. Oke.
Mantap. Jadi setelah kita berhasil bangun gravitasi pasar, percepat bisnis berkelanjutan lewat hubungan jangka panjang, kita sampai nih di puncak piramidanya, di bagian 3 ini. Bab 18, melampaui kesuksesan. Wells ngomongin fase di mana uang itu bukan lagi tujuan akhir. Ada kutipan bagus dari dia. Kekayaan sejati adalah keleluasaan menggunakan waktu Anda sesuai keinginan, dan uang hanyalah bahan bakarnya. Wah, ini benar-benar provokatif ya. Bikin kita mikir ulang, apa sih arti sukses sejati buat Anda pribadi, di luar ukuran finansial semata? Nah, ini dia ranah aktualisasi diri. Dan menariknya di level ini, tantangan yang dihadapi seringkali bukan lagi soal teknis atau bisnis, tapi lebih ke arah etika. Pilihan-pilihan yang lebih abu-abu gitu. Wise angkat beberapa contoh dilema nih, yang mungkin dihadapi konsultan di fase ini. Misalnya, etis nggak sih nagih biaya perjalanan kelas 1 ke klien cuma karena itu udah jadi standar gaya hidup kita dan klien tahu? Atau boleh nggak kita ambil proyek dari pesaing langsung klien lama kita yang hubungannya udah deket banget? Atau gimana kalau klien minta kita bikin survei karyawan, katanya anonim, tapi diam-diam minta kita sisipin kode tersembunyi buat ngelacak departemen tertentu? Ini kan bukan pertanyaan hitam putih lagi. Waduh, iya juga ya. Dilema-dilema ini cukup pelik. Terus gimana? Wise kasih saran buat navigasinya. Ada semacam kompas moral gitu nggak? Wise nawarin 3 pertanyaan kunci nih sebagai panduan etis. Pertama, tindakan yang mau saya ambil ini pada akhirnya bener-bener tujuannya buat memperbaiki kondisi klien nggak sih? Fokusnya ke value buat klien. Kedua, saya nyaman nggak ya? Bisa nggak ya jelasin tindakan ini secara terbuka dan jujur ke semua pihak terkait kalau ditanya? Ini soal transparansi dan integritas personal. Ketiga, tindakan ini potensi merugikan pihak lain nggak? Misalnya karyawan tadi, atau klien lama dalam kasus pesaing, merugikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Ini prinsip jangan merugikan. Jawaban jujur buat 3 pertanyaan ini bisa bantu banget nuntun keputusan di zona abu-abu etika itu. Oke, itu kerangka yang sangat membantu. 3 pertanyaan kunci ya. Selain tantangan etika, di fase ini strategi juga jadi makin penting dong ya buat mempertahankan posisi puncak. Ada strategi menarik yang disebut WISE, taking a sharp right, belok tajam ke kanan. Maksudnya apa nih? Ini strategi diferensiasi radikal. Idenya gini, daripada Anda capek-capek bersaing langsung di pasar yang udah rame, banyak pemain lain nawarin hal mirip, ibaratnya bertarung di lautan merah, Anda secara sadar belok tajam ke kanan. Maksudnya, Anda ciptain arena bermain baru, atau definisiin ulang kategori layanan Anda sedemikian rupa sampai Anda jadi unik banget, seolah-olah nggak punya pesaing langsung di curug itu. Anda bikin aturan main sendiri. Wise ngutip Warren Buffett yang bilang, triknya dalam bisnis bukanlah menghadapi persaingan, tapi tidak memiliki pesaing. Ini soal menciptakan ruang pasar yang, ya, nggak tertandingi. Wah, jadi bukan bersaing lebih keras, tapi bersaing dengan cara yang beda, di tempat yang beda. Keren ini. Ini nyambung banget ya sama bangun self-worth atau nilai diri, dan fokus ke apa yang mau kita tinggalkan. Legacy atau kontribusi jangka panjang. Wise kan ngutip Peter Drucker juga ya, yang bilang, ukuran sukses sebuah organisasi, dan ini berlaku juga buat konsultan solo, itu pada akhirnya kontribusinya ke lingkungan di luarnya. Fokusnya geser dari apa yang saya dapat, jadi apa yang saya berikan. Dia catat, di tahun 2008, sekitar 75% dari total pendapatannya itu datang dari jenis layanan atau produk intelektual yang bahkan belum ada atau belum dia tawarkan 3 tahun sebelumnya. Wow, 75% dari yang baru. Iya, ini nunjukin betapa vitalnya inovasi berkelanjutan dan adaptasi. Bahkan, atau mungkin justru terutama, ketika Anda udah di level sukses yang tinggi. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan di bagian 3 ini, kita lihat ada evolusi ya. Dari seorang konsultan yang mungkin awalnya cuma penyedia jasa, jadi sosok yang mencapai aktualisasi diri. Ada pergeseran fundamental. Dari aktif ngejar klien, jadi sosok yang nanik klien datang karena market gravity. Dari fokus ke transaksi proyek tunggal, jadi bangun hubungan jangka panjang yang hasilin bisnis sustain dan referensi. Dan yang paling penting, dari sekedar ngejar pendapatan, jadi nyari definisi sukses personal, kontribusi bermakna, dan legacy. Tepat.
Fase aktualisasi diri ini intinya jadi sosok yang tak tergantikan. Bukan cuma karena skill, tapi karena wisdom tadi. Kombinasi unik pemahaman bisnis mendalam sama hubungan personal yang erat dan strategis. Sambil terus inovasi, definisiin ulang arena main kita, dan netapin ukuran sukses kita sendiri. Bukan cuma ikut-ikutan metrik orang lain. Ini soal kebebasan dan dampak. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran terakhir dari Alan Weiss yang cukup menusuk ya, tapi penting buat direnungkan. Dia amati nih, berdasarkan pengalamannya, cuma sekitar 10% orang yang benar-benar ambil tindakan nyata dari ide atau wawasan baru yang mereka dapat. Mayoritas cuma manggut-manggut setuju, tapi nggak berubah. Iya juga ya. Padahal Weiss juga bilang seringkali cuma butuh perbaikan kecil aja kok, 1% tiap hari. Itu udah bisa melipat gandakan efektivitas kita dalam waktu sekitar 70 hari. Bayangin potensi kumulatifnya. Apalagi kalau dikaitin sama potensi bangun gravitasi pasar, hubungan jangka panjang, dan definisi sukses yang lebih kaya, kayak yang kita obrolin barusan. Maka, pertanyaan provokatif nih buat Anda renungkan setelah sesi ini. Kalau Anda cuma perlu lakuin satu perubahan kecil aja, satu perbaikan 1% mulai besok, perubahan apa itu yang bakal Anda terapkan? Untuk mulai bangun daya tarik pasar Anda sendiri, atau memperdalam hubungan klien, atau sekedar bergerak sedikit lebih dekat ke arah definisi sukses dan aktualisasi diri Anda yang sesungguhnya. Coba pikirkan satu langkah kecil itu. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.